Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 17 November 2021, dalam masa biasa yang ke-33. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang birawati dari Ordo ketiga saudara-saudara Dina. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya, kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga teladan hidup Santa Elizabeth dari Hungaria selalu menjiwai kehidupan kami dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur.' Kata bangsawan itu,
Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai dari apa yang tidak pernah kutabur. Jadi, jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaannya dikisahkan Yesus sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, menegaskan sebuah pertanyaan penting. Ketika kerajaan Allah datang, diriku akan dijumpai Allah sebagai hamba yang bagaimana? Bacaan-bacaan hari ini memberi gambaran tentang bagaimana memilih menjadi hamba yang pantas atau tidak. Perumpamaan hamba dengan mina menyampaikan pesan bahwa Allah mengharapkan tanggung jawab dan keterlibatan dalam pengelolaan harta surgawi yang telah dinyatakannya kepada kita. Telah banyak mina yang kita terima dari Allah dalam rupa berkat, kebaikan, dan karunia Allah yang selalu kita terima setiap hari. Allah mengundang kita untuk menjadikan berkat-berkat itu berbuah limpah dan berlipat ganda bagi kita dan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Ketika mendengar atau membaca secara sepintas, kalimat ini sangat bertolak belakang dengan yang kita pahami sebagai keadilan. Banyak dari kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin seorang yang sudah memiliki sesuatu akan ditambahkan lagi kepadanya, yang tidak punya masih saja diambil daripadanya. Di mana letak kasih atau kebaikan yang Yesus ajarkan? Dalam perumpamaan tentang uang mina ini, jika kita renungkan secara mendalam, kita akan sampai pada pemahaman tentang keadilan dan kebaikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keadilan terjadi jika hak dan kewajiban seseorang terpenuhi. Pada umumnya, kedua unsur ini selalu menjadi pokok pertimbangan dalam menilai suatu perbuatan adil. Dalam perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan suatu pedoman atau model hidup yang lebih nyata, di mana kita harus bekerja demi mendapat sesuatu. Sekecil apapun pekerjaan kita, itu selalu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih,
berusahalah dan berjuanglah sekuat kemampuan kita, karena kita akan dipercayakan untuk mengerjakan hal yang lebih besar ketika kita mampu menyelesaikan hal yang lebih kecil. Kita semua telah diberikan kemampuan atau talenta untuk mempergunakannya dengan baik. Maka, apakah talenta yang telah kita terima sudah kita pergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita untuk merenungkan bahwa Tuhan selalu memberikan kemampuan kepada kita. Maka mari kita mempergunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk berbakti kepada Tuhan dan sesama, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Santa Elizabeth dari Hongaria. Ia rela meninggalkan kemegahan istana dan pergi menolong orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Semoga perlindungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.